Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Mata pelajaran PPKN dengan muatan hak dan kewajiban terhadap air bersih, energi, dan juga lingkungan. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, kira-kira teman-teman masih ingat atau enggak apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman juga harus tahu, dari awal kita lahir ke dunia, kita itu sudah memiliki hak-hak tertentu. Jadi, teman-teman harus pastikan teman-teman tahu apa saja hak-hak yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, akan terjadi kekacauan. Seperti itu. Sampai sini, teman-teman sudah paham? Siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Mari simak video. Teman-teman, di pembahasan kita yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban terhadap air bersih. Pada dasarnya, semua manusia dan juga makhluk hidup memerlukan air bersih. Coba teman-teman bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada air bersih? Pasti akan timbul banyak penyakit dan juga bencana. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Hak kita terhadap air bersih yang pertama adalah hak untuk mendapatkan air bersih. Jadi kita ini berhak untuk mendapatkan air bersih yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba teman-teman sebutkan, kira-kira aktivitas apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan air bersih? Ya, yang pertama itu adalah untuk minum. Coba teman-teman bayangkan apabila teman-teman minum dari air yang kotor. Pasti nanti perut teman-teman akan sakit. Karena air yang kotor mengandung banyak bakteri dan juga kuman. Nah, selanjutnya kegiatan apa lagi? Ya, betul, mandi dan juga mencuci. Baik itu pakaian ataupun mencuci piring dan alat-alat makan. Lalu yang kedua, kita berhak menggunakan air bersih. Nah, mendapatkan air bersih dan menggunakan air bersih ini berbarengan ya teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan air bersih, kita juga berhak untuk menggunakan air bersih yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga adalah memanfaatkan air bersih. Sesuai yang Bu Diana jelaskan tadi di awal, air bersih kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini teman-teman sudah paham kan haknya terhadap air bersih itu apa saja? Sekarang kita lanjut ya ke kewajiban. Nah, teman-teman juga harus tahu kewajibannya terhadap air bersih. Kewajiban yang pertama ini adalah wajib menjaga air tetap bersih. Kalau kita sudah mendapatkan air bersih, kita juga harus tetap menjaga sumber air tersebut supaya tetap bersih dan terhindar dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Walaupun air ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun kita juga harus menggunakan air secara bijak dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan dibuang-buang dan jangan sampai kita boros terhadap air.
Oke teman-teman, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Yuk mari kita sama-sama cari tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam penggunaan energi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang hak dalam penggunaan energi. Hak kita yang pertama adalah berhak memanfaatkan energi listrik. Pastinya dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan yang namanya energi listrik ya teman-teman. Baik itu untuk menghidupkan lampu, ataupun untuk menyalakan alat-alat atau barang-barang elektronik yang kita gunakan sebagai penunjang aktivitas kita sehari-hari. Lalu yang kedua, hak kita adalah berhak memanfaatkan energi air. Nah teman-teman juga harus tahu energi air ini selain digunakan untuk irigasi atau pengairan di sawah, energi air bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pasti teman-teman udah tahu yang namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA itu menggunakan air sebagai pembangkit listriknya. Hak kita dalam penggunaan energi yang ketiga adalah berhak memanfaatkan energi matahari. Nah, teman-teman pastinya tahu ya, bahwa energi matahari ini sangat banyak fungsinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi matahari ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dan juga dimanfaatkan dalam model transportasi. Contohnya adalah di mobil tenaga surya. Selanjutnya, yang keempat, kita berhak memanfaatkan energi angin. Nah, teman-teman harus tahu kalau energi angin itu juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, kira-kira gimana ya caranya angin diubah menjadi energi listrik? Nah, caranya adalah dengan membuat kincir angin. Nah, nantinya angin yang bertiup kencang akan menggerakkan turbin kincir angin seperti pada gambar di samping. Jadi, energi gerak yang dihasilkan oleh angin akan diubah menjadi energi listrik. Namun, sayangnya pemanfaatan energi angin ini masih minim di Indonesia. Selanjutnya, hak juga harus dibarengi dengan kewajiban. Nah, kewajiban kita dalam penggunaan energi yang pertama itu adalah wajib mengurangi perbuatan yang menghabiskan SDA atau sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini harus kita jaga dan kita hemat supaya nanti generasi-generasi kita selanjutnya juga bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang terdapat di negara kita. Yang kedua, kita wajib menjaga kelestarian alam. Nah, contohnya menjaga kelestarian alam adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi atau penanaman kembali ini digunakan untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di hutan dan supaya tidak terjadi bencana alam, contohnya longsor ataupun banjir bandang. Kewajiban kita yang ketiga adalah wajib menghemat penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak contoh energi yang tidak dapat diperbarui? Ya, yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Lanjut, kewajiban kita yang keempat adalah mulai menggunakan energi alternatif. Nah teman-teman, contoh dari energi alternatif itu adalah energi matahari, energi angin, dan juga energi air. Kalau tadi teman-teman sudah tahu apa saja hak dan kewajiban dalam penggunaan energi, sekarang kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, teman-teman juga harus tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan juga beraktivitas. Nah, kita juga harus tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke, kita akan bahas
Untuk yang pertama, kita bahas adalah hak terhadap lingkungan. Hak kita yang pertama adalah berhak menikmati segarnya udara di lingkungan. Nah, teman-teman, pasti ya kita ingin banget yang namanya merasakan udara yang bersih dan juga sehat. Nah, dari itu kita harus tetap menjaga lingkungan kita supaya tidak terkontaminasi oleh beragam polusi. Lalu yang kedua, kita berhak mendapatkan pasokan air bersih. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, air merupakan salah satu hal yang vital bagi makhluk hidup. Jadi, kita itu perlu banget yang namanya pasokan air bersih untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Entah itu untuk makan, minum, mencuci, dan juga mandi, serta untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Lalu yang ketiga, itu adalah kita berhak mendapatkan kelancaran pembangunan sarana dan juga prasarana. Dan yang keempat, kita berhak terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Nah, yang keempat ini ada kaitannya dengan poin yang pertama ya, teman-teman. Kita sekarang lanjut ke kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang pertama itu adalah kita wajib menggunakan SDA atau sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, tadi Bu Diana sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam ini terdiri dari dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam supaya generasi muda kita bisa merasakan manfaat dari beragam sumber daya alam yang terdapat di negara kita. Lalu, kewajiban yang kedua adalah wajib menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, kendaraan ramah lingkungan ini contohnya adalah sepeda. Lalu, yang ketiga adalah tidak membuang limbah sembarangan. Nah, teman-teman, ini patut banget ya untuk digarisbawahi. Limbah itu sangat berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup, bukan hanya bagi manusia saja. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa limbah ini itu ada penggolongannya. Jadi, tidak boleh sembarangan untuk dibuang. Jadi, harus dikelompokkan dulu berdasarkan kelompoknya atau jenisnya, baru boleh dibuang sesuai dengan jenisnya tadi. Dan dibuangnya tidak boleh sembarangan. Apalagi dibuangnya ke sungai, nanti bisa merusak ekosistem yang ada di sungai dan juga bisa mencemari air. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita memiliki hak dan juga kewajiban terhadap air bersih, energi, dan terhadap lingkungan. Kita juga harus melaksanakan kedua hal tersebut dengan seimbang dan juga bijaksana, supaya antara alam dan manusia saling mengisi dan berkolaborasi, agar generasi muda kita bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam tersebut, dan juga kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga menyenangkan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya teman-teman nanti mengerjakan kuisis ya. Linknya akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, teman-teman harus menyimak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Karena soal-soal yang itu jawabannya ada di slide-slide yang sudah itu. Oke teman-teman, akhir kata bunyinya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.